Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil ma'bud, al-munsyi'i minal adami ilal wujud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul ghafuril wadud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min hawlil yaumil maw'ud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul liwa'il mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-muttasifi bil karami wal jud, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud, wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya rahim ya wadud. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamukumullah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membebaskan kita semua dari belenggu kekufuran dan kemaksiatan menuju cahaya keimanan dan ketakwaan. Maka dari itu, marilah kita jaga kebebasan itu dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu mengerjakan setiap apa yang diperintahnya dan dengan segenap tenaga menjauhi segala yang menjadi larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa, sebentar lagi kita sudah kembali memperingati hari yang amat bersejarah dalam kehidupan bangsa kita, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada setiap tanggal 17 Agustus. Kita wajib menyadari bahwa kemerdekaan adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seseorang wajib bersyukur dan mensyukurinya, karena dengan nikmat kemerdekaan itulah seseorang dapat hidup sejahtera rohani dan jasmani, jauh dari penderitaan dan bebas melakukan ibadah dan kebajikan. Kesulitan yang diderita dan dialami ketika sudah bebas merdeka tak akan sebanding dengan pahitnya kesengsaraan ketika terkekang dalam penindasan dan penjajahan. Dan itu berlangsung bukan 1 atau 2 tahun, melainkan ratusan tahun lamanya. Para ulama dan para pejuang berganti generasi ke generasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, hingga akhirnya walhamdulillah sampailah pada tanggal 17 Agustus 1945 negara Indonesia kita tercinta menyatakan kemerdekaannya. Terus, bagaimana cara kita saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Mengisi kemerdekaan bukan dengan pesta pora atau berhura-hura, bukan pula dengan meninggalkan moral dan etika, bukan pula dengan meninggalkan tuntunan agama, akan tetapi mengisi kemerdekaan harus diarahkan untuk kebajikan, saling tolong-menolong, menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan, bergandengan tangan dalam ibadah kebaikan dan ketaatan untuk menggapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Akan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan bukanlah semata terbebas dari penjajahan bangsa lain.
Akan tetapi jauh lebih utama dari itu, kemerdekaan adalah manakala seorang hamba bisa terbebas dari segala hal yang menghalanginya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah adalah agar mereka beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ketika seorang hamba tunduk dan patuh kepada Sang Ilahi serta meninggalkan keinginan hawa nafsu dan harta duniawi, maka itu berarti ia telah menjadi insan yang sejati, memperoleh kemerdekaan yang hakiki serta memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan kelak di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan yang baik kepadamu. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah bagaimana seorang sahabat yang mulia, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang memahami makna kemerdekaan yang hakiki ketika beliau menjadi budak atau hamba sahaya Abu Jahal. Walaupun jasadnya disiksa dengan siksaan yang teramat pedih, akan tetapi beliau tetap mempertahankan keimanannya, sebab beliau memiliki jiwa yang merdeka, jiwa yang tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan juga ketika peristiwa pertempuran Qadisiyah terjadi, yaitu pertempuran antara kaum muslimin dan bangsa Persia. Panglima kaum muslimin saat itu, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mengutus salah satu prajuritnya yang bernama Rib'i bin Amir untuk menghadap panglima Persia, yaitu Rustum. Dalam pertemuan tersebut, Rustum bertanya kepada Rib'i, apa tujuan pasukan kaum muslimin datang menuju Persia? Mengapa mereka datang ke Persia? Maka dengan lantang Rib'i menjawab dengan kalimat yang patut dicatat dengan tinta emas. Rib'i berkata, Allahu bata'athna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dhiqid dunya ila sa'atiha wa min juril adyan ila adlil Islam. Artinya, Allah Subhanahu wa taala mengirim kami untuk memerdekakan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Sang Pencipta, untuk memerdekakan mereka dari dunia yang sempit menuju dunia yang luas, serta memerdekakan manusia dari kesewenang-wenangan agama lain menuju keadilan agama Islam. Salah satu contoh kisah di dalam Al-Quran yang mesti kita jadikan pelajaran, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam sukses memerdekakan kaum Bani Israel dari penjajahan Fir'aun dan pengikutnya. Bani Israel akhirnya bisa menghirup kemerdekaan hakiki setelah sekian lama ditindas dan dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku,
ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Akan tetapi sayangnya kemerdekaan yang Bani Israel rasakan tersebut tidak mereka syukuri. Justru pelanggaran demi pelanggaran mereka lakukan terhadap Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat dan memurkai mereka di dunia dan di akhirat, wal a'yadu billah. Maka dari itu, nikmat kemerdekaan yang kita raih saat ini hendaknya kita syukuri dan jangan kita ingkari. Mensyukurinya yaitu dengan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan, saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan membantu kepada mereka yang membutuhkan. Dan jangan sampai kemerdekaan ini membuat kita semua menjadi terlena sehingga kita lupa tujuan utama kita hidup di dunia, sehingga kita akan mendapat murka di dunia dan menderita di akhirat sana, wal a'yadu billah. Barakallahu li